Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zani Rahmawati dengan NPM 101220029 dari kelas C2 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini aku mau menjelaskan beberapa materi tentang Ma'rifatullah. Nah, materi yang akan dibahas yaitu 1. Pentingnya mengenal Allah, 2. Cara menuju Ma'rifatullah, 3. Penghalang mengenal Allah, 4. Bukti keberadaan Allah, 5. Mengesahkan Allah. Pentingnya mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Allah sang pencipta alam atau Allah Rabbul Alamin, karena Al-Maudu tentang Allah Ta'ala adalah Al-Maudu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya yang mempunyai atau pemilik, di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah 1. Dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab, yaitu Al-Quran. 2. Dalil akli, akal atau logika. Dalil naqli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Ketiga, ada dalil fitri, fitrah, naluri, dan sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Ma'rifatullah akan menumbuhkan atsimar di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Beberapanya yaitu al-huriyah, kemerdekaan, ketenangan, keberkahan, kehidupan yang baik, dimasukkan ke dalam surga, dengan yang terakhir keridhaan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah atau kebahagiaan yang hakiki. Materi selanjutnya ada cara menuju Ma'rifatullah. Dengan ayat-ayat, yang pertama ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Yang kedua, ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunatullah atau takdir Allah ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Cara menuju Ma'rifatullah dengan metode Islam. Yang pertama ada dengan dalil naqli
dan akal, yang kedua tasdik, dan yang ketiga menghasilkan iman. Metode selain Islam, pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari penjuru dunia, tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakan berlandaskan dengan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, dan hawa nafsu. Pastinya metode itu tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya karena bayang-bayang hayalan tetap menghantui pemikiran mereka. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Selanjutnya ada penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus subhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat diantaranya ada al-fisku atau kefasikan, lalu ada al-kibru yaitu kesombongan, al-zulmu kezaliman, al-kibru atau kedustaan. Yang kedua ada sifat yang berasal dari penyakit subhat, diantaranya al-jahlu atau kejahilan dan kebodohan. Yang kedua al-irtiab atau keraguan-raguan. Selanjutnya adalah al-inhirab atau penyimpangan, dan terakhir ada al-ghaflah. Materi selanjutnya yaitu bukti keberadaan Allah. Dalil-dalil fitrah. Menurut KBBI, fitrah berarti sifat asli, kesucian, bakat, dan pembawaan. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari bahasa Arab yang artinya sifat asal, kejadian, kesucian, kemuliaan, bakat, atau agama yang benar. 1. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. 2. Ada dalil indrawi, yaitu dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera. Yang ketiga, dalil rasional adalah dalil-dalil yang berdasarkan akal, dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya, namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama yang memulai sebab-sebab itu yang ada tanpa disebabkan oleh suatu yang lain. 4. Ada dalil nas, adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas wahyu Al-Quran, memperkenalkannya dengan sangat jelas. Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Maha Pencipta. Yang kelima, dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Yang keenam, mengenal keagungan Allah dari semua dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Yang ketujuh, mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang diagungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberinya rezeki, dan memeliharanya, juga memilikinya. Materi terakhir yaitu mengesahkan Allah. Roban berasal dari kata robaya robu. Roban yang artinya mengasuh, memelihara, dan memimpin. Dan malikan berasal dari kata malaka yamliku, milikan, mulkan. Malakatan yang artinya memiliki dan berkuasa atas sesuatu, sedangkan ilahan berasal dari kata alihan yallahu yang artinya menyembah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada ruwahidu tauhidan. Tauhidullah artinya mengisahkan Allah Ta'ala. Tauhidullah mencakup tauhidul rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluwiyah.
uluhiyah. 1. Tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah artinya mengesahkan rubiliyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala salah satunya, pemberi rezeki dan pemilik raja. 2. Tauhidul mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah, dialah walian atau pemimpin, pelindung, dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Salah satunya yaitu pemimpin dan pembuat hukum. Allah adalah hakiman, artinya dia adalah satu-satunya pembuat hukum, ketetapan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah dan iblapun syariah dan muamalah atau perintah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, tauhidullah uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yaitu dialah satu-satunya yang gayatan tan mebudan. Allah adalah gayatan, artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini.